Selamat pagi God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia dan sembah Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, God's lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven bersama saya Pendeta Tony Mulya. Ayat yang saya ingin angkat dari Yesaya pasal 59 ayat yang ke-21 yang mengatakan seperti ini. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Yang Tuhan katakan bahwa roh yang menghinggapi manusia kita dan firman yang ditaruh dalam mulut kita tidak akan meninggalkan mulutmu. Ini bicara tentang roh dan firman, saudara. Kalau saudara mungkin kembali melihat dalam kitab Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya, ngapain roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Menurut saya menunggu. Menunggu apa? Menunggu Allah berfirman. Karena ayat 3 mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara perhatikan, ada roh dan Allah yang berfirman yang menjadikan terang itu jadi. Jadi bukan cuma roh sendiri, bukan cuma firman sendiri, tapi ketika firman itu keluar, Roh Kudus menjadikan firman Tuhan itu jadi. Ya, kembali kepada Yesaya pasal 51 yang tadi kita baca sama-sama. Ya, saya mempercayai juga bukan seperti apa yang terjadi dalam kitab Kejadian 1, tapi hari-hari ini roh yang sama, yaitu Roh Kudus, itu sedang menantikan firman Tuhan yang keluar dari setiap mulut anak-anak Tuhan. Perkataan saudara yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kuduslah yang menjadikan. Makanya hati-hati, ya, Alkitab tulis dari mulut yang satu nggak boleh keluar berkat atau kutuk. Kita harus selalu menjadi berkat. Maksudnya apa yang kita katakan harus seperti apa yang menjadi firman Tuhan. Dan hari-hari ini menurut saya ini menjadi sangat penting. Karena banyak anak-anak muda sekarang yang berdoa atas kehendak hatinya, saudara. Kehendak hatinya. Salah nggak berdoa? Nggak salah. Berdoa kehendak hati? Nggak salah. Tapi yang paling benar adalah berdoa, kalau saudara dapat sesuatu dari Tuhan, itu yang saudara doakan, yang sesuai dengan firman tentunya. Itu yang saudara doakan, maka Roh Kudus yang akan menjadikan. Ya, saya mendengar hari-hari ini terlalu banyak orang sekarang ngikuti kehendak hati, hati-hati saudara. Karena Alkitab katakan di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Ini membahayakan, tapi saya percaya kalau saudara sering baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara hayati firman Tuhan, dan firman Tuhan itu selalu keluar dari mulut saudara, Roh Kudus akan menjadikan itu menjadi satu kenyataan. Saya meyakini gini, kalau itu memang datang dari Tuhan, saudara download dari Tuhan, saudara perkatakan dalam doa, itu yang bisa menjadi satu kejadian. Hari ini berbanyak waktu membaca firman Tuhan, hari ini berbanyak waktu juga diam di kaki Tuhan, hari ini
lebih intim dengan Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut saudara itu sinkron dengan Roh Kudus yang akan menjadikannya. Saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara diberikan sama Tuhan hikmat, pewahyuan yang benar dari Tuhan, supaya saudara bisa mengenal Dia dengan benar. Bukan cuma keinginan kita, bukan cuma kebutuhan kita, bukan cuma keperluan kita, tetapi keperluan Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Saya percaya di akhir zaman Tuhan akan bangkitkan kembali anak-anak muda yang peka untuk bisa mendengar suara Tuhan, dan mereka akan berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan Roh Kudus pasti akan menjadikannya. Saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa tempat ini, biarlah kami mempercayai bahwa Roh yang sama, firman yang sama yang pernah menjadikan alam semesta ini boleh terjadi lagi di akhir zaman, di mana banyak anak-anak Tuhan yang bisa mengerti, yang bisa menangkap isi hati Tuhan, mendapatkan hikmat dan pewahyuan yang dari Tuhan, sehingga setiap kata-kata, setiap doa yang mereka utarakan, yang mereka perdengarkan, semuanya berasal dari Engkau, dan Roh Kuduslah yang menjadikan segala doa itu jadi. Hamba berdoa hari ini, segala pikiran manusia, hal-hal yang mementingkan diri sendiri, hanya kepentingan manusia, biarlah Tuhan kami boleh membedakannya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti yang mana yang menjadi rencana Tuhan, yang mana yang bukan dari rencana Tuhan. Hari ini biarlah the spirit of discernment turun bagi semua yang mendengar, bahkan yang melihat video ini, supaya mereka berdoa sesuai dengan keinginan dan rencana Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di muka bumi ini, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kepada kerabat dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.